Para filsuf mencari kebenaran atau mencari data atau mencari ilmu itu dimulai dari sebuah statement. Filsuf bertanya mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah kebenaran itu? Sementara kalau kita yang sudah belajar teologi atau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengatakan bahwa Allah lah kebenaran itu. Jadi teologi itu bertitik tolak dari Allah adalah kebenaran. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini adalah filsuf Kristen, karena bertitik tolak dari firman Tuhan, maka kita akan mengetahui lebih banyak. Nah, sehingga dengan demikian, maka pengetahuan kita akan menjadi begitu kaya. Itu yang mewarnai kehidupan kita, dan kita akan menjadi pembelajar yang tiada henti-hentinya. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini dan seterusnya kita akan belajar renungan berseri. Pertama-tama kita mulai dari kitab Amsal. Kita mau belajar dari kitab Amsal. Dan seri yang pertama ini kita mulai dari Amsal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Amsal pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ada kebutuhan besar akan kebijaksanaan dalam masyarakat kita pada saat ini, karena kita melihat kurangnya kebijaksanaan ataupun hikmat akan menghancurkan kehidupan banyak orang muda dan membodohi beberapa orang yang lebih tua. Pernikahan akan hancur, persahabatan hilang, jiwa dikorbankan karena kekurangan hikmat ataupun kebijaksanaan. Perjalanan orang Kristen haruslah dengan hikmat dalam kesehariannya. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Karena waktu cepat berlalu dan hari-hari itu jahat, kita harus menggunakan waktu kita dengan hikmat dan bijaksana. Hari ini terlalu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan hidup mereka serta gagal menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan memperlengkapi manusia untuk setiap pekerjaan yang baik. Wajar saja kita berasumsi bahwa firman Tuhan memberi kita nasihat yang masuk akal tentang kehidupan sehari-hari. Memang benar, terutama kitab Amsal yang akan kita bahas di dalam perjanjian lama ini, kita akan melihat di sana ada banyak hikmat bijaksana yang akan menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Kitab ini dimulai dengan mengidentifikasi Salomo putra Daud, Raja Israel sebagai penulisnya, yang diberi hikmat oleh Tuhan. Kita tahu di dalam 2 Tawarik 1 ayat 7-12 dikisahkan bahwa Salomo ketika diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, maka dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu adalah permintaan yang sangat berkenan di hadapannya, sehingga Tuhan memberikan banyak bonus yang lainnya. Lalu dia adalah seorang yang menjadi begitu terkenal karena kebijaksanaannya. Dia adalah raja yang besar di bawah kolong langit ini dan di bawah matahari.
Dia menulis lebih daripada 3.000 peribahasa ataupun Amsal. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Kitab Amsal juga berisi peribahasa dan hikmat dari sumber yang lain. Misalnya ada kata-kata Agur bin Yake, itu kita bisa lihat di dalam Amsal 30 ayat 1 hingga 33. Ada kata-kata Raja Lemuel yang diajarkan ibunya, Amsal 31 ayat 1 hingga ayat 31. Nah, tujuan kitab Amsal ini kita lihat nyata di dalam 6 ayat pertama untuk mengetahui kebijaksanaan dan didikan, untuk memahami kata-kata hikmat dan didikan, untuk menerima didikan kebijaksanaan, keadilan, dan kata-kata yang bermakna. Orang yang tidak berpengalaman akan diberi peringatan supaya berhati-hati. Kepada para pria muda yang tidak berpengalaman akan diberikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kepada orang yang sudah bijaksana akan meningkatkan pembelajaran mereka. Mereka akan bertambah semakin hikmat dan semakin pandai. Dan kepada orang yang sudah penuh dengan pengertian, maka kitab Amsal ini dapat memberi nasihat yang lebih bijaksana lagi, sehingga akan terampil memimpin diri sendiri, keluarga, dan juga memimpin masyarakat, bahkan bangsa dan dunia. Kitab ini dirancang untuk membuat seseorang menjadi bijaksana ataupun berhikmat. Untuk mempelajarinya dengan cara bertindak dengan bijaksana dan benar, memperlakukan orang lain dengan seadil-adilnya, memberi nasihat bagi yang bodoh, memberi nasihat bagi yang muda, dan juga masuk akal tentunya bagi yang bijaksana, bahkan menjadi lebih bijak lagi. Yang kedua, kita melihat definisi dan nilai kebijaksanaan. Menentukan kebijaksanaan itu, kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai pendekatan realistis untuk masalah kehidupan. Itu menurut pemahaman dari Ensiklopedia Pengetahuan Agama di abad ke-20. Dan tentu saja kita yang hidup di abad 21 ini, definisi ini masih sangat pas dan up to date sekali, bahwa kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai pendekatan realistis untuk masalah kehidupan. Setiap hari kita berhadapan dengan masalah dan kita membutuhkan hikmat ilahi untuk memecahkan masalah tersebut supaya hidup kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Seorang yang bernama Homer Haley menawarkan definisi kebijaksanaan ini sebagai: kebijaksanaan adalah wawasan tentang penyebab dan signifikansi yang mendasari atau konsekuensi dari hal-hal yang memungkinkan wawasan untuk diterapkan untuk sebuah akhir terbaik dari pengetahuan yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, kalau saudara dimarahi oleh atasan, pasangan, atau saudara Anda dapat bereaksi dengan cara yang berbeda. Menyerang balik secara fisik atau secara verbal, tidak melakukan apa-apa, bereaksi dengan jawaban yang lembut dan ramah, ataupun di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Kebijaksanaan adalah wawasan yang membantu Anda memutuskan apa itu hal terbaik untuk dilakukan. Saudara, kalau perhatikan gambar ini, biasanya menggambarkan tentang seorang yang cinta akan pengetahuan ataupun cinta kebijaksanaan, yakni filsuf, yang kita tahu berasal dari kata filosofi. Phileo itu artinya adalah cinta, Sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsuf itu adalah orang yang mencari hikmat dan bijaksana. Nah, ini tentu saja bukan hanya bagi filsuf yang terkenal seperti yang kita lihat Socrates, kemudian Plato dan Aristoteles, ya. Itu adalah filsuf-filsuf yang sudah lama berlalu. Nah, setiap hari kita ini adalah filsuf praktis. Kita berpikir, kita merenung, kita memilih untuk mengambil keputusan di dalam hidup kita. Dan janganlah kita berpikir bahwa kita ini bukanlah filsuf. Setiap diri kita adalah filsuf. Hanya apakah kita adalah filsuf yang berpikir berlandasan dari firman Tuhan atau bukan? Karena kita melihat kalau filsuf yang tidak berpijak dari kebenaran Alkitab, maka titik tolaknya itu para filsuf mencari kebenaran atau mencari data atau mencari ilmu, itu dimulai dari sebuah statement.
Filsuf bertanya mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah kebenaran itu? Sementara kalau kita yang sudah belajar teologi atau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengatakan bahwa Allah lah kebenaran itu. Jadi teologi itu bertitik tolak dari Allah adalah kebenaran. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini adalah filsuf Kristen. Karena bertitik tolak dari firman Tuhan, maka kita akan mengetahui lebih banyak. Nah, sehingga dengan demikian, maka pengetahuan kita akan menjadi begitu kaya. Itu yang mewarnai kehidupan kita, dan kita akan menjadi pembelajar yang tiada henti-hentinya sampai kita bertemu dengan Sang Logos, yakni dengan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan kita yang abadi. Nanti di surga kita akan belajar selama-lamanya bersama Sang Dosen Agung kita, yakni Tuhan Yesus. Seseorang kalau mendekati kita dengan maksud jahat, sekali lagi kita dapat bereaksi dengan beberapa cara. Misalnya cara yang mempertahankan diri, atau cara yang menyerang, atau cara yang netral yang tidak melukai siapapun. Nah, tetapi kebijaksanaan akan memungkinkan kita untuk bereaksi dengan cara yang tepat. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh setiap diri kita, yakni hikmat kebijaksanaan, supaya kita tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tetapi kita dapat bertindak dengan tepat, tidak melanggar hukum manapun juga. Yang ketiga, kita melihat nilai kitab Amsal. Kebijaksanaan berasal dari dua sumber. Kita lihat bahwa pertama-tama dikatakan pengalaman pribadi kita pun ya dapat membuat kita ataupun membuat seseorang menjadi bijaksana, yakni pengalaman seseorang tentu bisa menjadi sumber kebijaksanaan, tetapi ada kerugian untuk mendapatkan kebijaksanaan dengan cara ini, yakni sebagian besar seumur hidup seseorang dapat terbuang percuma untuk belajar coba-coba yang sia-sia. Seseorang harus hidup dengan konsekuensi dari kesalahan yang dibuat dengan coba-coba itu. Sayangnya ini adalah satu-satunya cara beberapa orang mendapatkan sumber hikmat bijaksana. Dan jika mereka selamat dari kesalahan mereka, kalau tidak selamat, nah berarti sia-sialah. Tetapi jikalau selamat dari kesalahan mereka, mereka masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki hidup mereka dan akhirnya hidup dengan baik. Tetapi betapa banyaknya akan terbuang waktu dengan sia-sia jikalau mencoba hidup bijaksana dengan usaha sendiri. Lalu, sumber yang berikutnya adalah nasihat dari orang lain ataupun pengalaman yang sudah terbukti. Ini dimungkinkan jika seseorang mau mengindahkan nasihat orang lain. Karena banyak sekali orang yang hidup menurut pikirannya sendiri, tidak mau dinasihati, tidak mau diberitahu. Sehingga mereka memikirkan bahwa mereka memiliki way of thinking sendiri, memiliki jalan hidup sendiri, memiliki frame of thinking sendiri, mempunyai jalan berpikir sendiri, sehingga mereka berpikir jalan mereka lah yang paling bijaksana. Nah, ada keuntungan yang jelas dari memperoleh kebijaksanaan dengan cara ini. Saudara menghindari terbuang-buang tahun-tahun melalui trial and error ya. Dengan demikian menjalani hidup sepenuhnya jikalau kebijaksanaan orang tersebut sudah terbukti dan kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, saudara mengalami hidup tanpa beban dengan konsekuensi kesalahan sebelumnya. Jadi kita mengambil sejarah dari pengalaman orang yang baik dan kita membuang yang pengalaman buruknya. Kita tidak ingin mencontoh yang buruk, tetapi kita mengambil yang baiknya saja. Nah, tentunya metode memperoleh kebijaksanaan ini jauh lebih unggul. Nah, tetapi ada yang lebih berharga lagi, yakni kitab Amsal. Daripada membuang-buang waktu singkat kita di dunia ini untuk mencoba menemukan hikmat melalui proses coba-coba, trial and error itu tadi, kita bisa langsung akses ke kitab Amsal. Di kitab Amsal kita dapat menemukan hikmat, yaitu karena Amsal ini adalah inspirasi oleh Allah sendiri, maka ini adalah kitab yang sungguh sempurna untuk mengajarkan kita beroleh hikmat dan didikan. Dan kitab Amsal ini sudah terbukti benar oleh generasi orang benar yang sudah menghidupinya dari generasi ke generasi. Disajikan secara ringkas dengan cara-cara yang mudah dimengerti ya, dalam bentuk peribahasa, pepatah,
dan Amsal ya. Nah, kalau pepatah itu sendiri definisinya adalah kalimat pendek berdasarkan pengalaman panjang. Kita tahu bahwa Salomo sendiri ketika dia menulis Amsal ini, dia sudah menjadi raja berpuluh-puluh tahun. Pengalaman dia berpuluh-puluh tahun memberikan hikmat bijaksana setiap diri kita yang membacanya. Jadi pengalaman dia yang panjang itu dituliskan dalam kalimat pendek. Nah, kalau kita dengan segenap hati mau mencari kebenaran dan firman Tuhan seperti ini, saudara, hidup kita akan menjadi kaya. Hidup kita akan menjadi begitu bijaksana sehingga tidak dapat ditukar dengan berapapun harganya di dunia ini. Entah berapa dolar atau berapa rupiah, entah berapa batang emas dan intan permata, tidak mau kita tukar dan tidak bisa ditukar, karena pengalaman itu lebih berharga, hikmat lebih berharga dari segala-galanya di dunia ini. Ya, nilai kitab Amsal adalah menyediakan hikmat Tuhan sendiri. Ini tidak berarti bahwa hanya perlu sedikit usaha untuk memetik kebijaksanaan ini. Dikatakan di dalam Amsal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Perlu waktu, perlu saat-saat kita untuk mencerna dan merenungkan dan mempunyai waktu untuk mempraktekkannya, sehingga membuat hidup kita menjadi berisi dan mempunyai power dan mempunyai otoritas, karena tidak terdiri dari teori dan konsep saja, tetapi kita sudah mempraktekkan firman dan mengalami kuasa dari firman itu sendiri akan membuat hidup kita menjadi kuat. Tetapi bagi mereka yang akan melihat kepada Tuhan melalui firman-Nya dan dengan doa tentunya, janji Tuhan adalah bahwa hikmat akan diberikan kepada mereka. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan sudah berjanji akan memberikan hikmat bijaksana kepada orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan doa dan dengan belajar. Dan inilah cara yang jauh lebih baik untuk menemukan hikmat kebijaksanaan daripada jalan kebanyakan orang yang tidak memiliki pedoman di dalam Amsal, yang tidak mengerti bagaimana membaca Amsal, yang tidak mengerti bagaimana mempraktekkan dan menerapkan Amsal. Jadi alangkah berbahagianya setiap diri kita, saudara. Makanya untuk itu saya memutuskan untuk besok, lusa, dan seterusnya di dalam bulan ini dan bulan selanjutnya kita akan merenungkan dari kitab Amsal ini. Saya harap pelajaran pengantar ini membuat saudara dan saya ingin terus mempelajari kitab Amsal untuk mengumpulkan kekayaan hikmat yang begitu besar dan kekal. Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari kitab Amsal lebih lanjut dengan membuat wacana tentang kebijaksanaan di 9 bab pertama dan mempertimbangkan kebijaksanaan yang ditawarkan berkaitan dengan berbagai tema, yakni tema keluarga, tema pekerjaan, tema tentang Tuhan, dan lain sebagainya. Pelajaran kita selanjutnya akan berfokus pada tema kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentu saja tidak ada diskusi tentang kebijaksanaan yang dapat diselesaikan tanpa menyebut nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Tanpa Yesus Kristus dalam hidup kita, tidak ada cara untuk menjadi benar-benar bijaksana. Sudahkah saudara datang kepada Kristus melalui kepatuhan kepada Injil-Nya? Kiranya, semoga setiap diri kita, saya dan sahabat setia, bersemangat untuk mempelajari Alkitab, terutama dalam bulan ini kita berfokus kepada pengajaran hikmat bijaksana di dalam kitab Amsal. Semangat dan terus belajar firman Tuhan. Shalom.